Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sudah sampai ke poin yang ketiga atau pilar yang ketiga dari 4 pilar yang akan kita baca pada kitab ini. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh mengatakan, yaitu penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, al-qaidah as-salisah, pilar yang ketiga, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin, muncul di sebuah komunitas, datang dalam sebuah komunitas, mutafariqina fi ibadatihim, yang berbeda-beda, beraneka ragam, bermacam-macam sesembahan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin, di antara mereka ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar, di antara mereka ada yang menyembah batu. Wal asjar, ada yang menyembah pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Walam yufarriq bainahum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Semuanya diperangi. Semuanya, yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi, yang menyembah orang soleh, semuanya diperangi. Nabi tidak membedakan, tidak ada yang menyembah selain Allah yang tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan di muka bumi, وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, dan agar agama itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat penjelasan Syekh di sini. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, asyar al-qaidah as-salisah, pilar yang ketiga, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'isa ila unasin, diutus pada sebuah komunitas, minal musyrikin, diutus di komunitas musyrikin, ila unasin minal musyrikin. Minhum, di antara mereka, man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budu asnam, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Wal ahjar, ada yang menyembah batu. Wal asjar, ada yang menyembah pohon. Wa minhum man ya'budu awliya was salihin, di antara mereka ada yang menyembah wali-wali dan orang saleh. Wa hadza min qabhi syirki, ini adalah salah satu di antara bentuk keburukan, kejelekan dari kesyirikan. Anna ashabahu, bahwasanya pelaku kesyirikan, la yajtami'una ala syai'in wahid, mereka tidak bersatu dalam satu kesatuan. Mereka tidak bersatu, mereka tidak berkumpul dalam satu sesembahan saja. Bikhlafil muwahhidin, berbeda dengan para muwahhid yang mereka adalah para pelaku tauhid yang tidak menyekutukan Allah. Fa inna ma'budahum wahid, sesembahan mereka satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Yusuf, a'arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam khairun, lebih baik, yang beraneka ragam itu lebih baik, Allahul wahidul qahhar, atau Allah yang esa, yang maha perkasa, ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha, tidaklah sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan adalah sekedar nama-nama yang kalian namakan, yang kalian karang-karang saja.
Famin salbiyati asyirki wa batilihi, di antara sisi negatif dari kesyirikan dan kebatilan dari kesyirikan adalah anna ahlahu, pelakunya, mutafarriquna fi ibadatihim la yujmi'uhum dhabitun. Mereka bermacam-macam dalam ibadah mereka, sesembahan mereka, la yujmi'uhum dhabit. Mereka tidak punya standar yang baku. Fataksuru au li'annahum la yasiruna ala aslin. Karena mereka tidak berjalan di atas landasan, mereka tidak punya landasan, mereka tidak punya standar. Wa inna ma yasiruna ala ahwaihim. Mereka bersandarkan, berjalan di atas hawa nafsu mereka. Wa di ayatil mudallilin, dan pengakuan klaim dari para orang-orang yang menyesatkan. Fataksuru tafaruqatuhum, maka banyak terjadi perbedaan di antara mereka, perpecahan di antara mereka. Allah mengatakan daraballahu masalan dalam surat Az-Zumar, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan tentang seorang laki-laki yang dimiliki oleh sekelompok orang. Mereka mutasyakisuna, mereka berselisih tentang orang yang mereka miliki secara bersama tadi. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang, syuraka mutasyakisuna, dan mereka yang memiliki berserikat ini dalam perselisihan. Warujulan salaman, dan seorang hamba, seorang budak, seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang hamba sahaya saja, yang menjadi milik penuh dari seorang, yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Warujulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalah, apakah sama kedua permisalan tersebut? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bal aksaruhum la ya'lamun, tapi ternyata segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Fallazi ya'budullaha wahdahu masalul mamluk allazi ya'buduhu asyakhsun wahid. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata seperti seorang budak yang ya'buduhu syakhsun wahid, yang menyembah yang memiliki tuan satu saja. Yartah ma'ahu, merasa nyaman dengan dia, merasa nyaman dengan pemilik satu orang saja. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartah ma'ahu, tahu apa keinginannya, apa permintaannya, apa maksud dari tuannya, dan mengetahui apa permintaannya. Wa yartah ma'ahu, merasa nyaman dengan satu pemilik saja. Lakin al-musyrik, akan tapi orang-orang musyrik, masalul ladzi lahu iddatu malikin, seperti orang yang memiliki banyak pemilik, budak yang dimiliki oleh beberapa orang. Ma yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu man yurdi minhum, siapakah yang akan dia buat ridho kepada dia, yang akan dibuat dia buat puas dengan pelayanannya, dengan hikmahnya sebagai seorang budak. Dia tidak tahu yang mana dari antara tuan-tuannya yang akan dia layani dulu sehingga mereka merasa ridho dengan budak tadi. Kullu wahidin lahu hawa. Kenapa? Karena setiap pemiliknya tadi, tuannya tadi, memiliki hawa nafsu, maksudnya memiliki keinginan sendiri, hawa. Wa kullu wahidin lahu talab, mereka masing-masing memiliki permintaan sendiri. Wa kullu wahidin lahu raghbah, mereka punya harapan masing-masing sendiri. Kullu wahidin yuriduhu an ya'tiya 'indahu, dan setiap mereka masing-masing, setiap pemiliknya tadi ingin budak tadi mendatangi mereka, berada di sisinya. Anggap misalnya dimiliki satu orang budak dimiliki oleh 4 atau 5 orang, maka masing-masing memiliki minimal, kalau kita katakan 5 orang, maka 5 orang tadi mempunyai 5
keinginan misalnya minimal, atau memiliki 5 tuntutan, 5 permintaan, dan masing-masingnya ingin budak tadi melayani dia dulu, berada di rumahnya, tidak pergi ke tuan yang lain. Nah, seperti inilah contoh yang Allah buat dalam Al-Quran. Walihada qala subhanahu, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna. Allah menjadikan permisalan, perumpamaan tentang seorang laki-laki yang dimiliki secara berserikat bersama-sama, mutasyakisuna, yang mereka berselisih para pemiliknya. Yakni yamliku iddatun ashhas, yakni dimiliki oleh beberapa orang. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu siapa yang akan dia buat ridho untuk pertama kali, yang dia buat puas, yang dia buat nyaman dengan khidmahnya, pelayanannya sebagai seorang budak. Wa rajulan salaman lirajulin, dan seorang laki-laki yang merasa nyaman, yang dimiliki menjadi milik penuh bagi seorang laki-laki, seorang budak yang dimiliki oleh satu orang saja. Malikuhu syakhsun wahid, pemiliknya cuma satu. Hada yartah ma'ahu, yang ini, yang kedua, yaitu yang dimiliki oleh satu orang saja, yartah, merasa nyaman bersamanya. Hada masalun darabahullahu lil musyrik wa lil muwahhidi. Permisalan ini adalah sebuah permisalan yang Allah jadikan sebagai permisalan tentang orang yang musyrik dan orang yang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang-orang musyrik mereka bermacam-macam, beraneka ragam, bervariasi sesembahan mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum, Nabi memerangi mereka. Walam yufarriq bainahum, dan Nabi tidak membeda-bedakan mereka. Qatalal wasaniyin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang pagan yang menyembah berhala, kaum pagan. Wa qatalal yahuda wan nasara, dan memerangi orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi yang menyembah Uzair, kalaupun tidak dikatakan Nabi maka dia adalah orang soleh. Adapun orang Nasara mereka menyembah Nabi Isa. Wa qatalal majusa, dan memerangi orang-orang yang menyembah api, kaum Majus, orang-orang Persia di zaman itu. Qatala jami'al musyrikin, Nabi memerangi semua orang musyrik. Wa qatala allazina ya'budunal malaikah, Nabi memerangi orang yang menyembah malaikat. Wallazina ya'budunal awliya as-salihin, dan orang-orang yang menyembah, beribadah, menyembah para wali dan orang-orang soleh. Lam yufarriq bainahum, Nabi tidak membeda-bedakan mereka. Fahadha fihi raddun 'alal ladzina yaqulun, maka di dalam fakta ini kita mendapatkan sebuah kenyataan bahwasanya ini adalah sebuah bantahan, sebuah jawaban yang tepat terhadap orang-orang yang mengatakan allazi ya'budu sanam laisa mislul ladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Allazi ya'budu sanam, orang yang menyembah berhala, laisa mislal ladzi, tidak seperti orang yang ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Orang yang menyembah berhala tidak sama dengan orang yang menyembah orang soleh atau menyembah malaikat-malaikat Allah. Malaikat di antara malaikat-malaikat Allah. Li'anna haula ya'buduna ahjaran wa asjar. Kenapa? Karena yang menyembah berhala, yang mereka sembah adalah batu dan pohon. Wa ya'buduna jamadat, yang mereka sembah adalah benda mati. Ammal ladzi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illah laisa mislal ladzi ya'budu al-asnam. Adapun orang yang menyembah orang-orang soleh atau para wali dari wali-wali Allah, laisa mislal ladzi ya'budu al-asnam, tidak seperti orang yang menyembah berhala. Wa yuriduna bidzalika anna alladzi ya'budu al-qubur al-an yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budu al-asnam. Fala yakfuru wa la yu'tabaru amaluhu hadza syirkan wa la yajuzu qitaluhu. Mereka menginginkan dengan pernyataan mereka tadi, ketika mereka membedakan orang yang menyembah orang soleh, orang yang menyembah para wali tidak sama dengan orang yang menyembah berhala di zaman itu. Mereka ingin kepada sebuah kesimpulan bahwasanya annal ladzi ya'budul qubur, orang yang menyembah kubur, al-an, pada zaman ini,
Yakhtalif hukmu, berbeda hukumnya anil ladzi ya'budul asnam. Berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah berhala. Fala yakfur, mereka tidak berbuat kekufuran. Walau tabar amaluhu hadza syirkan, tidak dianggap perbuatan mereka sebagai sebuah kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh diperangi. Fanaqul, maka jawaban kita adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yufarik bainahum. Nabi ternyata faktanya tidak membedakan mereka. Yang menyembah orang soleh diperangi, yang menyembah batu diperangi, yang menyembah pohon diperangi, yang menyembah matahari diperangi, yang menyembah bulan diperangi, dan semuanya menyembah selain Allah diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik tabarahum musyrikin kullahum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka semuanya kufur, semuanya musyrik. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan Nabi menghalalkan darah mereka dan menghalalkan harta mereka di medan perang. Mereka boleh dibunuh, harta mereka, barang mereka yang dibawa di medan perang diambil. Walam yufarik bainahum, dan Nabi tidak membeda-bedakan mereka. Wallazina ya'budun al-masih, dan orang-orang yang menyembah al-masih, wal masih Rasulullah, wal masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, wa ma'ahadza qatalahum, dan orang-orang yang beribadah menyembah al-masih Isa bin Maryam dari orang-orang Nasrani ternyata tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yahud ya'buduna Uzairan, dan orang Yahudi mereka menyembah Uzair, wa huwa min anbiya'ihim aw min salihim, di antara para nabi mereka atau paling tidak dikatakan orang soleh di antara mereka. Qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yufarik bainahum, tidak dibeda-bedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Dan kesyirikan tidak terbedakan di dalamnya, tidak berbeda, tidak ada bedanya di dalamnya di antara orang-orang yang menyembah orang soleh atau menyembah berhala, au batu, au syajaran, atau pohon. Dan syirka, kenapa? Karena kesyirikan adalah huwa ibadatu ghairillah kainan man kana, beribadah kepada Allah siapapun orangnya, siapapun bentuk, apapun bentuknya. Mau malaikat, nabi, orang soleh, wali-wali, pohon, batu, berhala, bintang, bulan, semuanya selain Allah, maka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Walihada yaqul, oleh karena Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah mengatakan sembahlah Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa kalimatu syai' huna, dan kalimat syai' di sini fi siyaqin nahyi, dalam bentuk nahi, dalam bentuk larangan. Ada kalimat la di situ, la an-nahi. Fi siyaqin nahyi ta'ummu kulla syai', ini mencakup segala sesuatu. Maksudnya ada sebuah kaidah dalam fikih disebutkan an-nakirah fi siyaqi an-nahi tufidu al-umum. Ini adalah sebuah kaidah dalam usul fikih. Nakirah, kalimat nakirah yang tidak ma'rifah. Nakirah cirinya bisa diiringi dengan tanwin kalimatnya. Nakirah dalam konteks kalimat yang larangan, maka itu memberikan faedah umum. Lihat di sini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Syai'a di sini nakirah dalam bentuk larangan karena ada la di sini. Fi siyaqin nahyi ta'ummu kulla syai', ta'ummu kulla man usyrika ma'allah, mencakup semua yang dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun itu. Minal malaikah, baik itu dari malaikat, war rasul, para rasul, was salihin, orang-orang soleh, wal auliya atau para wali, wal ahjar, batu, wal asjar ataupun pohon. Sepertinya sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, dan akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang penggunaan dalil ini, bagaimana cara memahami dan bagaimana penjelasannya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.